nama-Nya. Bukalah hatimu dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari buku ND nomor 213 ayat 1 dan 4.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini yaitu titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Saudara-saudari yang terkasih di hadapan Allah yang adil,
Marilah kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali angkat pujian bagai Raja Wali. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yaitu tertulis dari Hosea 5 ayat 15 dan Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya.
Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengar kor dari remaja NHKBP.
Kita kembali angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 707 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita bacakan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Tema minggu hari ini adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Andre Octavianus Panjaitan, putra dari Bapak B. Panjaitan, Ibu J. Boru Silitonga, alamat Jalan Harapan Jaya, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, dengan mempelai Ruth Veronica Boru Sitompul, putri dari Bapak R. Sitompul, Ibu EF Boru Panggabean, alamat Jalan Kandis Harapan Raya, Pekanbaru, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Pemberkatan nikah hari Selasa 27 Juni 2023
di HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Yang ketiga, jemaat yang bertambah mulai minggu hari ini 11 Juni 2023 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Sahat Marulitua Sihombing, Ibu Maria Agustina Boru Marpaung bersama satu anak mereka yaitu Fania Gracia Boru Sihombing. Mereka pindah dari jemaat HKBP Dolok Moria Simpang Lubuk Kandis Resort Air Molek Distrik 22 Riau. Sekarang mereka tinggal di sektor 3A. Marilah kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan. Yang kedua, mulai hari ini 11 Juni 2023 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Johannes Raja Guguk, Ibu Nisaul Husna Boru Samosir bersama satu anak mereka yaitu Firman Gama Raja Guguk. Mereka pindah dari jemaat HKBP Pantai Cermin Resort Seibaru Pantai Cermin Distrik 29 Deli Serdang. Sekarang mereka tinggal di sektor 2A. Marilah kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan. Yang keempat bekobah hari ini tadi sudah terlaksana, yaitu melayani pada hari Minggu kita hari ini. Amang Pendeta Lerensus Tumorang STH, mereka melayani di HKBP Root Resort Siloam Kandis. Sedangkan pimpinan jemaat kita, Pendeta Bakti John Situmorang MTH, berangkat menghadiri pengukuhan pendeta resort di HKBP Torganda Tambuse Timur. Yang kelima, kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita akan mengadakan ibadah kebaktian sektor satu kali pada hari Selasa 13 Juni 2023 dan Kamis 15 Juni 2023 di sektor masing-masing masuk pukul 8, yaitu hari Selasa 13 Juni di sektor 1A di rumah keluarga T. Tampu Bolon Boru Sipahutar yang beralamat di Jalan Segar 1. Di sektor 2A di rumah keluarga S. Papahan Boru Nadabdab di Jalan Gereja. Di sektor 3A di rumah keluarga J. Silaban Boru Pasaribu di Jalan Bukit Indah. Di sektor 4A di rumah keluarga R. Marpaung Boru Tampu Bolon di Jalan Sumatera. Di sektor 6 di rumah keluarga P. Manalu Boru Nenggolan di Jalan Perum Primadona Blok F nomor 9. Hari Kamis 15 Juni 2023 di sektor 1B di rumah keluarga Nyonya Tampu Bolon almarhum Ibu Boru Marbun di Jalan Pelita Puri. Di sektor 2B di rumah keluarga H. Tampu Bolon Boru Simajuntak di Gang Samosir. Di sektor 3B di rumah keluarga Apak Pahan Boru Panjaitan di Gang Damai. Di sektor 4B di rumah keluarga S. Sitohang Ibu Boru Dolok Saribu di perumahan Gria Permata Kulim Blok G nomor 13. Yang keenam, Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia atau YSKI diberitahukan kepada seluruh jemaat Harapan Jaya bahwa setelah selesai ibadah minggu siang hari ini 11 Juni 2023 akan diadakan sosialisasi tentang gejala penyakit kanker dan pencegahannya. Oleh karena itu mari kita tinggal sejenak untuk mendengarkan keterangan tersebut, dan tadi sudah berlalu ya. Yang ketujuh, kita kata ucapan syukur kepada jemaat HKBP Harapan Jaya. Segenap majelis HKBP Harapan Jaya beserta panitia peresmian Resort Harapan Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya atas dukungan dan partisipasinya atas peresmian Resort HKBP Harapan Jaya menjadi Resort Harapan Jaya. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan dan menambahkan berkatnya bagi jemaat HKBP Harapan Jaya. Yang kedelapan, panitia pembangunan gereja diberitahukan kepada semua jemaat Harapan Jaya karena akan dilanjutkannya pembangunan palas-palas dan balkon gereja kita, maka dihimbau kepada jemaat agar dapat mengangsur guguan pembangunan agar dapat dibelanjakan panitia untuk pembangunan tersebut.
Yang kesembilan, Parheon Kam Ibu HKBP Distrik 22 Riau. Gereja kita Distrik 22 Riau mengadakan Parheon Kam Ibu Sedistrik 22 Riau tahun 2023 berupa kegiatan perlombaan, lomba storytelling tanggal 9 Juni, lomba kreasi tortor 17 Juni, lomba volleyball 7 sampai 9 Juni. Oleh karena itu dimohon kepada kaum ibu jemaat HKBP Harapan Jaya dapat mengikuti perlombaan dan kegiatan tersebut. Yang ke-10, pertukaran mimbar pelayanan resort Pekanbaru. Pada hari Minggu yang akan datang, 18 Juni 2023, gereja kita resort Pekanbaru akan mengadakan pertukaran pelayanan, pengkhotbah dan liturgis di gereja kita. Yang ke-11, jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah khusus untuk minggu depan tanggal 18 Juni 2023 yaitu minggu A, minggu pagi masuk jam 8 WIB di Harapan Jaya, yaitu yang beribadah saat itu sektor 1B, 2B, 3B dan 4B. Yang bagian 2 untuk minggu siang masuk jam 10.00 WIB yaitu sektor 1A, 2A, 3A, 4A, 6 dan lansia. Yang bagian C minggu sore masuk jam 17.00 atau jam 5 sore di Harapan Jaya yaitu untuk remaja Naposo HKBP dan para guru Malua. Jadwal kor ibadah minggu depan 18 Juni 2023 minggu pagi yaitu Inarut Amasion, minggu siang yaitu Ama Eksaudi Ina Kamis Ina Jetun. Untuk minggu sore yaitu remaja Naposo HKBP dan para guru Malua. Dan song leader untuk minggu depan yaitu Ina Kamis. Demikian warta jemaat untuk gereja kita minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu hingga pada sore hari ini kami dalam keadaan sehat dapat berkumpul bersekutu di rumah-Mu ini ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah membacakan warta jemaat di gereja-Mu ini ya Tuhan. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan dan juga yang akan kami lakukan ya Tuhan, semuanya itu hanyalah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melaksanakan pernikahan di waktu yang akan datang ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, menjadikan semua rencana mereka dengan baik ya Tuhan, agar mereka Tuhan dapat memuji memuliakan nama-Mu bersuka cita ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat baru ya Tuhan, yang baru bergabung dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jadikan mereka jemaat yang baik, jemaat yang rindu akan bersekutu berkumpul dengan kami di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, minggu kemarin kami telah melaksanakan pesta peresmian resort HKBP Harapan Jaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, Tuhan menyertai kami ya Tuhan, agar benar-benar gereja-Mu itu menjadi gereja yang besar ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pimpinan gereja kami, semua majelis-majelis dan semua tangan-tangan yang ikut di dalam pelayanan, agar pelayanan kami ini ya Tuhan dapat memberikan sukacita kepada semua jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga dapat meninggikan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkati semua pekerjaan kami ya Tuhan, usaha kami ya Tuhan. Apabila ada saudara-saudara kami yang lagi dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan tabib yang besar ya Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati ya Tuhan para medis, obat dan juga makanan, sehingga mereka beroleh kesembuhan ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang kecil sampai yang besar ya Tuhan. Yang kecil ya Tuhan, Tuhan berikan tumbuh kembang mereka di dalam keadaan sehat ya Tuhan. Yang dalam studi ya Tuhan, kami percaya Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan,
roh yang dapat membuat mereka rajin ya Tuhan untuk belajar, agar mereka dapat menyiapkan masa depan mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, calon pendeta Ibu Noni. Kiranya apa yang beliau sampaikan dapat kami terima dengan baik ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya pendengar firman-Mu ya Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Atas dari semua Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, nanti dia luput dari dosa ya Tuhan. Karena Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan, pemikiran kami, perkataan kami, dan juga kelakuan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Ditunjukkannya
Allah, Engkau baik dan setia menyertai kehidupan kami terlebih hingga saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati pikiran terlebih telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yaitu yang tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Matius pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayat 26. Kita baca secara bergantian. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika tadi kita perhatikan secara seksama perikop firman Tuhan pada sore hari ini, ada dua peristiwa yang terjadi sekaligus dalam nats ini. Yang mana yang pertama yaitu anak perempuan seorang kepala rumah ibadat yang meninggal secara tiba-tiba, yang dimana kepala rumah ibadat ini bernama Yairus. Pada masa itu seorang yang disebut kepala rumah ibadat atau pemimpin sinagoge, atau yang mungkin bisa kita aplikasikan lebih gampang kita kenal pada masa ini, yaitu seorang pendeta yang memimpin sebuah persekutuan jemaat. Dan seorang kepala rumah ibadat ini memiliki posisi yang cukup tinggi, yang dimana ia adalah seseorang yang dihormati, seseorang yang dipuji, dieluk-elukkan, dituakan, dan memiliki kekuasaan khusus di sinagoge. Dan pada masa itu kepala-kepala sinagoge atau kepala rumah ibadat memiliki suatu kesamaan, yaitu mereka masih belum mempercayai yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus di antara mereka. Oleh sebab itu, kepala-kepala rumah ibadat ini memiliki posisi yang dianggap tinggi. Namun Yairus ternyata berbeda dari kepala-kepala ibadat yang lainnya, yang mana dia memutar haluan dan pergi menjumpai Yesus, dan dengan imannya yang penuh kepada Yesus, dia menyampaikan bahwa anak perempuannya meninggal dunia dan dia mengharapkan agar anaknya hidup kembali. Lalu yang kedua, ada seorang perempuan yang mengalami suatu sakit penyakit yang disebutkan tadi pendarahan selama 12 tahun. Mungkin ini yang
yang lebih memahami ini adalah bagian perempuan. 12 tahun lamanya ia harus mengalami yang namanya pendarahan, hartanya terkuras, tenaganya habis untuk berobat ke sana kemari mengharapkan suatu kesembuhan, tetapi dia tidak mendapatkan itu selama 12 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan 12 tahun dia harus hidup dengan sakit yang demikian. Sementara kita mungkin perempuan khususnya mengalami hal yang demikian dalam jangka waktu tertentu sudah merasa sangat tidak nyaman, merasa tidak bebas, merasa sangat lemah di saat mengalami sakit yang demikian. Namun perempuan tersebut mengalami hal yang lebih lagi. Bahkan pada masa itu di kalangan orang Yahudi, di mana perempuan yang mengalami sakit demikian dianggap najis, dianggap kotor, dan tidak boleh memasuki yang namanya rumah ibadat. Jadi bisa kita bayangkan perempuan tersebut sudahlah 12 tahun dia menderita penyakitnya, 12 tahun juga dia tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadat untuk beribadah. Sungguh suatu permasalahan, suatu pergumulan hidup yang cukup berat dialami oleh perempuan tersebut. Dua peristiwa tadi, dua orang tadi memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki permasalahan yang berbeda. Tetapi kedua orang ini melakukan hal yang sama, yaitu apa? Mereka menjumpai Yesus, mereka menemui Yesus, mereka dituntun oleh iman mereka, dan dengan penuh harap dan keyakinan mereka menantikan mujizat, kesembuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka datang, mereka mengejar. Bukan Tuhan yang menjumpai mereka, tapi mereka yang menjumpai Yesus. Mereka yang memiliki inisiatif yang didorong oleh iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Melalui firman Tuhan hari ini ternyata iman kepercayaan itu tidak dapat diukur atau dinilai dari posisi seseorang, dari jabatan seseorang, dari kekuasaan yang dimiliki seseorang, dari harta yang dimiliki seseorang. Ternyata bukan itu patokan di mana seseorang itu bisa dikatakan beriman, di mana seseorang itu bisa dikatakan percaya kepada Tuhan. Tetapi melalui kerendahan hatinya, melalui inisiatifnya mencari Yesus dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, dalam permasalahannya, ternyata itulah yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan beriman. Ternyata dari situlah bisa dikatakan seseorang itu beriman kepada Yesus. Bukan dari perkataannya saja, tetapi dari pergerakan yang dilakukannya, dari perbuatan yang dilaksanakannya. Kalau kita lihat tadi seorang kepala ibadat, yaitu Yairus, dia memiliki jabatan yang tinggi. Dia dieluk-elukan oleh orang banyak. Dia memiliki posisi yang tinggi di sinagoge untuk menolong dia. Sementara pada masa kini, mungkin kita bisa melihat di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri pun mengalaminya, semakin banyak orang justru semakin tinggi posisinya, semakin tinggi jabatan dia, semakin besar kekuasaannya di tengah-tengah kehidupannya, justru itu menjadi alasannya untuk tidak bisa hadir beribadah kepada Tuhan. Di saat seseorang itu berada posisi katakanlah di bawah, yang dimana dia belum memiliki apa-apa, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, ya Tuhan berikan aku pekerjaan, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuasaan, agar aku semakin bersuka cita. Namun di saat Tuhan sudah memberikannya, justru itu yang menjadi alasannya untuk tidak hadir, untuk tidak mengikuti peribadahan di gereja. Kenapa kau tadi tidak gereja? Aduh, kerjaanku gak bisa ditinggal. Kenapa tadi kau tidak ikut pertanyaan? Aduh, terlambat aku pulang kerja tadi, udah capek. Minggu depan lah ya. Rupanya minggu depan lagi hal yang sama pun terulang.
Jadi seolah-olah saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita lupa bahwa itu bersifat sementara yang bisa saja ditarik Tuhan dari kita kalau memang kita sudah tidak mampu lagi untuk mengelola diri kita, untuk mampu memilih mana yang harus diutamakan dari yang utama. Lalu yang kedua, perempuan tadi, yang dimana dia menderita selama 12 tahun lamanya, sakit yang tidak bisa disembuhkan selama 12 tahun lamanya. Dia sudah berobat ke sana kemari, hartanya habis. Memang secara fisik dia sakit. Walaupun dia tidak diizinkan masuk ke rumah ibadah untuk beribadah, tetapi dia tetap mencari Yesus. Di dalam kesesakannya dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Secara fisik dia memang sakit, tetapi ternyata secara rohani dia hidup dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kita pada masa kini? Apakah kita juga demikian? Atau kita sehat secara fisik, sehat secara rohani? Atau justru kebalikannya, kita sehat secara fisik tapi sakit secara rohani? Kenapa demikian? Kita sehat, kita bisa kesana kemari, kita bisa berjalan dengan sempurna, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menyentuh. Tetapi kita tidak menggunakan itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki waktu, tapi kita selalu merasa waktu itu tidak ada untuk berdoa, untuk melakukan hubungan yang intens dengan Tuhan. Kita memiliki mulut untuk bersuara, untuk berkata, tetapi kita tidak gunakan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Atau kita mengikuti peribadahan, tetapi hati kita tidak berada di sini. Pikiran kita melayang kemana-mana. Hanya tubuh kita yang hadir di sini, tetapi pikiran hati kita sudah melayang-layang. Sudah memikirkan apa yang akan kulakukan nanti, kemana aku nanti. Sementara 1 menit ke depan pun kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, semoga kita bukan seperti itu. Semoga kita adalah seorang yang sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Yaitu semua yang ada dalam diri kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Kembali lagi, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kematian dan sakit penyakit adalah satu penderitaan yang sangat-sangat berat dalam kehidupan manusia. Si tau nuna duk-duk dui anggo dihita jolma. Terkadang di saat kita mengalami duka, kita mencari kenapa harus kita yang mengalami duka ini? Kenapa harus aku yang berada di posisi ini? Sementara orang lain masih bisa bersama dengan keluarganya utuh. Sementara aku harus kehilangan 1 anggota keluargaku, kehilangan 2 anggota keluargaku di saat aku masih membutuhkan mereka. Secara manusiawi, kita mengartikan bahwa kematian itu adalah berhenti atas segala sesuatu untuk selama-lamanya. Namun ternyata menurut firman Tuhan hari ini, kematian itu adalah tidur yang lama untuk bangun dalam kehidupan yang baru. Kenapa dikatakan demikian? Kita bisa melihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14, di mana dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Suatu pemaknaan yang sangat indah. Ternyata saudara-saudari kita yang berhenti mengikuti proses di kehidupan ini, ternyata mereka tidur untuk jangka waktu yang lama, dan di saat mereka bangun, mereka sudah mengenakan kehidupan yang baru, yaitu bersama-sama dengan Allah Bapa di kerajaan surga. Mereka tidak lagi merasakan penderitaan yang seperti kita rasakan di dunia ini, tetapi mereka sudah merasakan nikmat surga bersama dengan Tuhan Allah di kerajaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau ada seseorang, teman kita, saudara kita mengalami duka cita, bukan yang meninggal itu lagi yang kita doakan, tetapi saudara-saudari kita yang mengalami duka itulah yang kita doakan. Kita berikan mereka kekuatan. Kita berikan mereka kekuatan agar tidak lepas harapan mereka dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan pun menjanjikan kehidupan yang baru untuk orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara itu, dalam kita menanggapi penyakit, mungkin pada saat ini ada yang sedang sakit, yang tidak sehat. Atau ada teman kita yang tidak hadir beribadah pada saat ini karena mengeluh, aduh sakit kepalaku, aduh kayaknya pinggangku udah kelamaan duduk, gak sanggup lagi aku lama-lama ibadah. Aduh kakiku kesemutan, nantilah ya kalau udah sembuh aku ibadah, kalau enggak ibadah online, atau kalau enggak nanti aku ibadah ke gereja lain. Sakit yang kecil pun sudah dikeluhkan, seolah-olah menjadi suatu beban yang sangat besar, seolah sudah menutup jalannya untuk menemui Tuhan. Namun melalui perempuan yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini, ternyata seberapa berat pun penyakitmu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan, jika kamu mengimaninya tentunya. Kalau kamu yakin bahwa kamu akan sembuh, kita akan sehat, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita, tentu kita pasti akan sembuh. Karena apa? Kita memiliki kepercayaan, kita memiliki keyakinan, sehingga kita semangat untuk sembuh, untuk sehat, untuk melawan sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Namun kalau kita sudah merasa bahwa sakit penyakit itu yang akan merenggut nyawamu, sakit penyakit itu yang akan menghalangi segala aktivitasmu, tentu hal itu yang akan terjadi. Tentu hal itu yang akan menghalangi semua jalanmu, segala aktivitasmu. Oleh sebab itu semua kembali kepada diri kita, kembali kepada iman kepercayaan kita. Maka melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Yang pertama, seperti topik minggu ini, yaitu imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Seberapa besar pun kesusahan yang kita alami, kalau kita berpengharapan dan beriman kepada Tuhan, maka semuanya itu bisa teratasi. Dengan syarat iman yang kita sebutkan tadi bukan hanya di mulut, bukan hanya ucapan, tetapi dari perbuatan kita. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17, yang dimana dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalaupun kita mengatakan bahwa aku seorang Kristen, aku beribadah setiap hari Minggu, aku mengikuti pertanyaan setiap minggu di sektor, aku mengikuti PA Remaja Naposo Bulung, aku mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi Kristen lainnya, tetapi kalau apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca tidak kita lakukan kembali dalam kehidupan ini, itu sama saja dengan bohong. Itu sama saja sebagai suatu kemunafikan,
Karena apa? Karena kita hanya mengatakan tapi tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian dalam menjalankan iman ini, dalam perbuatan kita juga dituntut untuk setia dalam menjalani prosesnya. Seperti sebuah perlombaan, kita harus tekun agar kita bisa mencapai garis finish. Dalam ketekunan itu kita harus setia mengikuti peraturan, setia berlatih sehingga kita bisa mencapai garis finish. Begitu juga dengan proses kehidupan kita. Kalaupun ada permasalahan, ada pergumulan, ada pencobaan, sakit, penyakit yang datang ke kehidupan kita, itu adalah batu-batu kerikil yang mencoba menghalangi kita untuk mencapai garis finish di kerajaan Allah. Namun jika kita setia dan bersabar melewati semuanya, maka pada saatnya kita akan mencapai garis finish yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, di saat kita mengalami permasalahan, mengalami pergumulan, sakit, penyakit atau apapun itu, yang pertama kita lakukan adalah cari Tuhanmu. Mau itu kaya, miskin, cantik ataupun tidak, berpangkat ataupun tidak, dipuji ataupun diejek, siapapun kita pada saat ini, semuanya sama di mata Tuhan. Jadi kita jangan berprinsip bahwa mereka yang lebih sering menunjukkan harta kekayaannya melalui persembahannya, atau kita merasa minder bahwa aku tidak memiliki apa-apa Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan hati kita dengan segala kerendahan hati kita, kita mencari Tuhan, tentunya itu yang lebih mulia. Untuk apa kita memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, tetapi itu tidak dari hati, melainkan tujuannya hanya untuk memamerkan harta kekayaan. Itu tidak sebanding, itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang memberi dengan apa adanya, dari hatinya tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya untuk mencari Dia di saat dia mengalami kesusahan ataupun mengalami sukacita dalam hidupnya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa iman kepercayaan kita adalah suatu karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menghargainya. Dengan cara apa? Kita tidak dituntut banyak-banyak, kita tidak dituntut untuk harus bekerja keras sampai kita harus mengorbankan nyawa kita, tidak. Tetapi dengan melakukan segala sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan, itu adalah sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kita, sebagai salah satu bentuk penghargaan kita atas karunia yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Sebab ada orang bijak berkata, kepintaran akan menjadi kejahatan jika tidak disertai iman kepercayaan. Kepintaran akan menjadi kejahatan jika tidak disertai iman kepercayaan. Karena apa? Seseorang yang pintar, yang bijak, kalau dia takut akan Tuhan, kelebihannya akan digunakan untuk kebaikan. Tetapi seseorang yang sekalipun dia pintar, kaya, kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan dia hanyalah untuk kesenangan pribadi, hanya untuk memenuhi nafsu, daging, dan duniawi yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman kepercayaan kita lah menjadi tonggak kehidupan kita di dunia ini, dan iman kepercayaan kita lah yang akan menyelamatkan kita di hari penghakiman nanti. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu kiranya Engkau lah yang mengajari kami, memberikan kami kebijaksanaan serta kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami mampu melaksanakan firman-Mu
kami mampu Tuhan semakin beriman lagi kepada Engkau dan mempercaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan Engkaulah Tuhan yang menyertai kami dalam proses kehidupan kami, sehingga pada akhirnya Tuhan kami boleh mencapai garis finish kami, yaitu hidup dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada ibadah sore hari ini, karena Tuhan Engkaulah yang menyertai, Engkaulah yang turut campur Tuhan dalam setiap proses kehidupan mereka. Jikalau masih ada yang dalam bangku pendidikan Tuhan, Engkaulah yang menyertai proses pendidikan mereka, Engkaulah yang memberkati setiap ujian yang dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan, sehingga Tuhan semuanya boleh menghasilkan sesuatu yang baik seturut dengan kemampuan mereka masing-masing. Juga Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, karena Tuhanlah yang menunjukkan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan yang dilakukan pada hari ini, dimanapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap pelayan-Mu, sehingga Tuhan Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada seluruh pelayan Tuhan, sehingga pada waktu yang akan datang mereka boleh kembali melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan yang melimpahkan sukacita dan damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau. Ya Tuhan Allah, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan layak untuk menerima berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian pujian Sungguh Ku Bangga Bapa sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sungguh ku bangga
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.